Halo, sahabat berumpun apa kabar? Suara saya masih serak nih. Oke, hari ini saya kepengen share sedikit, tapi ini di luar parenting ya, but masih berhubungan dengan pengembangan diri. Saya bilangnya itu human development gitu ya. Mungkin semuanya juga seperti itulah istilahnya. By the way, ada satu hal yang lucu banget. I don't know apakah ini lucu atau enggak, tapi it happens to me gitu. Bagaimana sih otak kita bekerja itu ternyata luar biasa banget. Saya mencoba mempelajari dari sistem tubuh yang paling aslama atau yang paling taat gitu ya, yang nggak pernah say no, adalah sistem tubuh kita, organ-organ kita, paru-paru, jantung, otot, lemak, semuanya itu berjalan sesuai dengan tupoksinya gitu. Tujuan pokok dan fungsi yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi kalau paru-paru tugasnya penafasan, jadi akan begitu, nggak ada protes-protesnya. Nah itu akan beda sama otak kita yang memang memiliki daya untuk mencerna, mengolah dan lain-lain. Nah disinilah saya dapat pengalaman bahwa ketika hidup kita oke, ketika otak kita dalam mode sadar atau conscious atau mindful, itu ternyata bisa mengubah semuanya. Dan lucunya lagi, tubuh kita adalah mungkin salah satu sistem yang nggak bisa di flexing, teman-teman. Maksudnya nggak bisa di flexing tuh gini, orang-orang mungkin bisa ya flexing pura-pura kaya, rental mobil mahal, mewah, atau pinjem, atau foto pakai mobil tetangga, atau foto di villa, and then diakuin, ini rumah aku loh, atau jalan-jalan kemana. Sebenarnya dia tidak melakukan itu. Atau pura-pura punya duit banyak, dengan bergaya hidup mewah. Atau kalau mungkin baru belajar, kita bisa flexing kepintaran kita di ujian atau tes dengan SKS, sistem kebut semalam, bisa, atau pakai Google lah atau apa, itu bisa. Tapi ternyata tubuh kita nggak bisa di flexing. Maksudnya begini, ketika kita tidak berolahraga, ketika kita tidak membangun otot, ketika kita tidak oke makannya, tubuh kita itu nggak bisa disogok dengan udahlah yuk kamu pura-pura oke dong, yuk kamu jalan terus dong, otot kamu ini yuk dibentuk gitu pakai operasi plastik. Mungkin hidung bisa ya, tapi otot, kesehatan paru-paru, kesehatan jantung kita, and then sirkulasi darah, bagaimana cara flexingnya, bagaimana cara kita memanipulasikannya. Ternyata sejauh yang saya pelajari sampai hari ini, satu-satunya yang bisa membuat badan kita bagus mungkin, yang bisa membuat imunitas tubuh kita meningkat, yang bisa membuat kita lebih oke setiap hari, ya latihan. Dan makan makanan yang mindful gitu loh, yang bener, yang memang makanan ini nggak sekedar enak tapi memang dibutuhin sama tubuh kita, nggak asal masuk gitu. Yang penting aku pengen ini, aku pengen itu, aku stres makan, aku sedih makan, atau malah nggak makan sama sekali, nggak pengen makan karena nggak enak badan. Nah hal-hal seperti ini ternyata berdampak. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Ketika kita sedang down, kita nggak oke, kita sedih, itu akan pengaruh ke tubuh kita. Makanya mungkin teman-teman yang sering sakit, cek lagi, apalagi sedih, apa sedang dalam vibrasi yang rendah, atau sedang marah-marah tapi tertahan, atau sedang apa ya, ada yang berhubungan dengan mental kita yang tidak selesai. Karena biasanya itu akan mengaruh atau berdampak pada sistem tubuh kita. Misalnya nih yang sering kita dengar, para penderita kanker kemungkinan dalam pikiran tidak sadarnya, dari survei yang sudah saya baca ya, yang pernah saya baca, tunggu nanti saya cari dulu untuk ditaruh di source-nya ya, sumbernya apa. Itu biasanya karena kesepian yang tak berkesudahan gitu. Jadi hati rasanya sepi, nggak ada teman cerita, hal-hal seperti itu. Jadi penyakit-penyakit dari pikiran itu akan terreflekkan ke badan kita, akan terpapar atau berdampak ke tubuh fisik kita. Nah itu pun juga kejadian ke saya teman-teman, ketika beberapa waktu yang lalu ya, bulan-bulan, masih di tahun inilah, tengah tahun ini mungkin ya, I felt so down. Untuk alasannya nggak usah teman-teman tahu ya, pokoknya benar-benar rasanya itu semua beban ada di bahu, dan I decided to lift up. Jadi memutuskan untuk ayo olahraga aja lah, ayo kita makan yang benar, yuk kita mindful. Selama ini mungkin
saya memasukkan hal-hal yang sekedar saya suka ke tubuh saya, entah itu minuman, entah itu makanan, entah itu pikiran, entah itu bacaan, tontonan, atau pendengaran saya. Pokoknya yang saya suka aja, bukan yang benar, bukan yang sehat, bukan yang memang saya butuhkan. It's different ya, yang kita butuh sama yang kita pengen. Bisa di mix, tapi kan itu beda gitu ya. Saya suka dan saya butuh itu kan dua hal yang beda. And then akhirnya memutuskan untuk investigasi emosi diri sendiri. Karena selama ini kan mendampingi teman-teman semuanya untuk investigasi emosi yang lain. Kadang-kadang lupa untuk menginvestigasi emosi diri sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Saya investigasi emosi, nangis-nangis, saya tulis, kenapa kok begini, apa yang terjadi sebenarnya, asumsi-asumsi apa yang timbul, mental block apa nih yang keluar lagi, luka-luka lama apa yang muncul. Biasanya luka lama ini muncul karena ada hal yang tidak selesai. Sama seperti kalau kita sekolah, kalau tidak lulus KKM, apa itu KKM, ketuntasan minimal gitu ya, kita akan remedi sampai standarnya Tuhan itu terpenuhi. Jadi kalau teman-teman punya masalah, kok itu lagi, coba upgrade deh. Upgrade cara untuk menyelesaikannya. Bisa jadi karena kita lari, atau kita tinggal, atau kita selesaikan asal-asalan. Jadi Tuhan kasih remedi lagi, masalahnya sama, mungkin orangnya beda gitu kan. So be brave untuk menyelesaikan itu. Itu juga yang saya lakukan. Saya mencoba untuk berani, saya tulis semuanya satu-satu ya. Itu kok kayaknya waktu itu yang drowning baru ini nih, baru masalah yang ini gitu. Saya tuliskan mental block saya apa, belief system lama saya apa, lalu kira-kira ini bisa nggak sih diubah dengan cara pandang yang baru, bisa nggak sih masalah ini diselesaikan dengan senjata yang sekarang ini saya punya gitu. And then satu-satu saya tuliskan. Saya pilih yang paling gampang. Apa yang paling gampang? Mindful eating. Makan yang saya pikir itu memang baik. Sebelum makan saya lihat dulu, apakah ini baik untuk saya? Apakah nutrisi ini cukup untuk saya? Apa saya memang butuh kopi sejimbeng, segelas gede ini, segalon ini? Atau saya sebenarnya cuma butuh refreshing aja? Itu saya pikir terus, saya sadari, saya pikirkan baik-baik. Tidak otomatis makan, tidak otomatis nyemil, ada gorengan, berhenti ngambil. No, nggak begitu. Saya mulai mikir, tadi saya udah ambil pisang goreng satu. Pisang goreng, pisangnya bagus, tapi tepung, minyak gorengnya gimana? Apakah saya mau ambil yang kedua? Nah itu, banyak sekali dialog di kepala, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya aware. Dan you know what, hari ini, awal bulan Desember, saya merekam ini ya, awal bulan Desember, jadi 1 Desember 2023. And I check my body scale. Usia tubuh saya yang 2 minggu lalu 31 tahun, hari ini jadi 28 tahun teman-teman. It means I am much younger than my biological age gitu. Umur saya sebenarnya kan 39, tapi umur tubuh saya 28 dan ini bikin happy. Dan ini nggak bisa di flexing, nggak bisa pakai katalisator untuk bikin lebih muda, nggak bisa pakai anti aging tubuh gitu kan. Dan ini benar-benar proses yang kita lalui setiap hari sedikit demi sedikit. Atomic habit is real. Teman-teman hanya perlu memilih mana yang paling mudah untuk dikerjakan and then consistent doing it. Even yang paling simple seperti tadi ya, seperti saya mengaktifkan mode sadar aja untuk menyadari apa yang kita ambil, untuk berani menerima bahwa selalu ada konsekuensi dari semua pilihan yang kita ambil gitu. Jadi berhati-hati, tidak reaktif tapi mengubah cara pikir menjadi proaktif. Sebelum bertindak, berpikir dulu apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini itu. Awalnya berat, awalnya ribet dan banyak yang protes dalam artian ribet banget sih hidup kamu. Cuma makan ini dipikir gitu kan. Mendengarkan tubuh. Jadi ya sudah, tidak ada orang yang mungkin suka sama perubahan kita. Banyak orang yang mungkin gak senang sama progres kita. Dan mereka akan terus-menerus megangin kaki kita ya, gravitasinya diperkuat supaya kita tidak naik level, supaya kita nggak naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan itu sesuatu yang wajar, friends. Maka kalau kamu mau berubah, kalau kamu belum siap, keep it secret for yourself. Sampai nanti teman-teman kamu bilang, ih kamu sekarang keren banget ya.
Itu pencapaian terbesar. Gak usah nge-boosting di mana-mana, gak usah cerita-cerita, gue mau ini loh, aku mau bikin habit A, E, O, E, O, E. Kecuali memang teman kamu suportif ya, itu bisa menjadi support system yang baik. Tapi kalau kalian masih di lingkungan orang-orang yang stay the same, alias kalau kata dosen kuliah saya, chase their own tail gitu ya, run around the bush gitu, muter-muter di semua itu terus, ya mereka nggak akan paham. Mereka nggak akan paham semua langkah yang kita ambil. It's okay. Small progress is still progress. Atomic habit 1% setiap hari. Kalau diakumulasi 1 bulan 30%. Jadi kalau saya mulai tengah bulan 6, sekarang 12, 30%. 1 bulan kali 6 bulan 180%. That is why baru kerasa di akhir tahun ini, oh ya, ternyata saya menjadi pribadi yang beda. Menjadi orang yang lebih bijak menurut versi saya. Menjadi orang yang tidak menghakimi seperti dulu, tidak segampang itu menghakimi. Menjadi orang yang lebih santai, menjadi orang yang lebih kuat mentalnya. Yang saya rasain ya. Mungkin kalau yang lain bilang, enggak lah, lu masih biasa aja. Ya enggak apa-apa. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi I'm proud to myself. Di akhir tahun 2023 ini, ada pencapaian besar yang saya dapat dengan pembelajaran bahwa proses itu tidak bisa di-flexing, proses itu tidak bisa dimanipulasi. Belajar dari sistem tubuh yang aslama, yang tunduk patuh pada, ya memang awalnya dia diciptakan begitu, nggak ada protes-protesnya gitu ya. Kita juga belajar bahwa proses sedikit-sedikit berprogres itu pasti ada waktunya. Tapi kalau cuma duduk, berangan-angan, bermimpi, tapi tidak ada tindakan, ya you will stay the same over there. Bahkan 10 tahun ke depan kita bikin resolusi tapi kita nggak kerjakan, ya akan jadi gitu aja. Oke, sudah mau 2024 teman-teman, 1 bulan lagi, ayo semangat yuk. Kalau saya bisa, jangan bilang begini ya, kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Kita semua bisa dengan versi kita masing-masing. Kita semua bisa dengan cara kita masing-masing. Jangan berkecil hati, tetapkan tujuan kalian, which is not tujuan orang lain. Itu harus tujuan kalian sendiri, dengan cinta kasih, dengan penuh keyakinan, dengan kuat iman dan sabar. Pasti kita akan sampai di tujuan kita. Thank you so much. Bye-bye. I'll see you later.